Kata kunci untuk membangun impian salah satunya ini yang ngomong Tony Robbins dulu saya dengar dari Tony Robbins. Tony Robbins tuh bilang otak manusia itu selalu overestimate apa yang bisa dilakukan dalam 1 tahun, tapi underestimate apa yang bisa dilakukan dalam 10 tahun. 10 tahun, oke. Atau sama aja, 3 tahun, 5 tahun. Intinya gini, jangka pendek kita lebay, jangka panjang kita kurang sangar. Kurang berani Kurang bermimpi. Yes. Ya. Orang kalau bikin resolusi tahunan, apalagi ini kan 2024 akhir ya. Ya, menuju 2025 nih Ya, kan. orang bikin resolusi tahunan tuh kayak Resolusi 2025. Mau ngapain 2025 Nah, kan? itu dia bikin targetnya banyak banget yang kemungkinan besar. Coba jujur komen. Siapa yang resolusi tahun lalunya tercapai semua? Yang 2023 ke 2024. Ayo Nah, nih. Atau Udah ini kan- setahun nih. Betul. Ayo. Tercapai enggak? Kalau setahun biasanya kita masang targetnya ketinggian, Mas. Oke. Cenderung overestimate. Betul. Cenderung menganggap kita cukup sakti untuk melakukannya padahal aslinya enggak sesakti itu. Oke. Tapi kalau target 5 tahun, 10 tahun, orang itu cenderung karena dia pernah pasang target 1 tahun dan enggak tercapai, dia enggak berani bermimpi besar. Justru Padahal malah 5 tahun, gitu. 10 tahun itu banyak keajaiban yang bisa terjadi. Justru malah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Contoh Mas Fadli, 5 tahun yang lalu sama 5 tahun hari ini hidupmu. Bumi dan langit. Ya? Bumi dan langit. Bahkan mungkin kalau di total rata-rata resolusi tahunanku, kalau di total nggak sebanyak ini dapatnya. Teman-teman juga perlu selain itu juga ada latihan-latihan yang biasa kita lakukan yang tadi Mas Fadli bahas, namanya 3 pertanyaan penting, 3 most important question. Mungkin Mas Fadli perlu bikin satu sesi khusus tentang itu. Boleh. Tapi intinya 3 most important question itu kita cari experience seperti apa yang kita pengen. Balik lagi, experience seperti apa itu kalau kita nggak punya pembandingnya kita nggak tahu kalau kita pengen. Iya, betul. Makanya kalau teman-teman nongkrong, temenmu punya BMW, kayaknya pengen deh punya BMW. Baru tulis di experience-nya BMW. Makanya untuk sebelum masuk 3MIQ memang harus punya komunitas yang selaras, Mas. Yes. Atau nanti teman-teman main ke rumah temennya, wah rumahnya di Sentul, wah kayaknya asik punya rumah di Sentul. Aku pengen punya rumah yang kayak gini nih kan gitu. Kan selera itu kan muncul dari apa yang pernah kita tahu atau kita mungkin tahu kan. Iya, gitu. betul. Teman-teman nggak akan pernah pengen punya apa misalnya, yang agak aneh ya. Teman-teman nggak akan pernah pengen punya Patek Philippe Nautilus kalau nggak tahu kan gitu ya. Iya. Iya kan? Betul. Anda nggak akan pernah pengen punya tas Kelly kalau nggak tahu kan? Iya. Ya kan pada akhirnya ya itu ya. Makanya tahu ya tadi mengekspos diri. Lingkungan tadi ya termasuk TV-nya, tontonannya, YouTube-nya, bukunya kan gitu. Tongkrongannya maksudnya itu ya, bukan hanya temen ya. Semua. Siapa orang yang kita ikutin di sosial media kita kan gitu. Nah, baru diputuskan nanti, oke, experience seperti apa yang aku pengen. Semakin clear, semakin bagus. Jadi experience itu ya termasuk rumah seperti apa, pasangan seperti apa nanti ditulis. Habis itu terus apalagi, saya harus bertumbuh jadi orang seperti apa supaya layak tadi kan gitu. Kalau saya pengen punya mobil BMW, kita perlu tahu yang orang yang naik mobil BMW itu biasanya profesinya apa. Iya. Orang yang punya mobil BMW loh misalnya, profesinya apa? Oh mungkin atlet bola kaki. Layaknya, aku bisa melayakkan diri menjadi atlet bola kaki dengan latihan yang banyak. Oh mungkin pengusaha, aku perlu latihan jadi pengusaha. Oh mungkin dia forex trader. Oh mungkin dia digital marketer. Oh mungkin dia punya bisnis jasa apa. Nah itu kan cara kita. Oh berarti setelah kita tahu tadi tracknya dan kita tahu experience-nya, jadi kita mulai tahu saya harus bertumbuh menjadi orang seperti apa supaya layak dapat itu kan. Pantas nerima itu, ya. Nah, dan yang ketiga tadi kontribusi. Apa yang mau kita kasih sama dunia? Kalau aku udah punya semuanya, aku udah jadi orang seperti itu, kira-kira aku mau bantu apa buat dunia itu di bagian manifestasi, Mas, untuk memudahkan dunia ini ngasih ke sampean. Iya, betul. Karena ini bukan hanya buat sampean, tapi buat orang lain. Dan enaknya apapun impian kita selalu bisa dikaitkan dengan orang lain. Saya punya impian, aku pengen awet muda, sehat sampai tua. Selesai di situ bisa, tapi bisa. Aku pengen awet muda, sehat sampai tua supaya bisa main sama cucuku. Lebih supaya kuat tetap, alasannya. Ya, supaya aku tetap bisa bikin konten kayak gini sampai tua nanti atau apapun. Jadi dibikin gede. Pengen punya rumah, satu hal. Tapi aku pengen punya rumah yang gede supaya nanti kalau pada mudik mereka tinggalnya nyaman, tidurnya di rumahku misalnya. Itu selalu bisa dikaitkan dengan orang lebih banyak. Tapi ya dibikin clear, sampean pengen apa, terus perlu bertumbuh menjadi seorang seperti apa, terus pengen ngasih apa. Kontribusi tadi. Kata kunci untuk membangun impian salah satunya ini yang ngomong Tony Robbins dulu, saya dengar dari Tony Robbins. Tony Robbins tuh bilang otak manusia itu selalu overestimate apa yang bisa dilakukan dalam 1 tahun,
tapi underestimate apa yang bisa dilakukan dalam 10 tahun. 10 tahun, oke. Atau sama aja, 3 tahun, 5 tahun. Intinya gini, jangka pendek kita lebay, jangka panjang kita kurang sangar. Kurang berani Kurang bermimpi. Yes. Ya. Orang kalau bikin resolusi tahunan, apalagi ini kan 2024 akhir ya. Ya, menuju 2025 nih Ya, kan. orang bikin resolusi tahunan tuh kayak Resolusi ya. 2025. Mau ngapain 2025 Nah, kan? itu dia bikin targetnya banyak banget yang kemungkinan besar. Coba jujur komen. Siapa yang resolusi tahun lalunya tercapai semua? Yang 2023 ke 2024. Ayo Nah, nih. Atau Udah ini kan- setahun nih. Betul. Ayo. Tercapai enggak? Kalau setahun biasanya kita masang targetnya ketinggian, Mas. Oke. Cenderung overestimate. Betul. Cenderung menganggap kita cukup sakti untuk melakukannya padahal aslinya enggak sesakti itu. Oke. Tapi kalau target 5 tahun, 10 tahun, orang itu cenderung karena dia pernah pasang target 1 tahun dan enggak tercapai, dia enggak berani bermimpi besar. Justru Padahal malah 5 tahun, gitu. 10 tahun itu banyak keajaiban yang bisa terjadi. Justru malah. Ya. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Contoh Mas Fadli, 5 tahun yang lalu sama 5 tahun hari ini hidupmu. Bumi dan langit. Ya? Bumi dan langit. Bahkan mungkin kalau di total rata-rata resolusi tahunanku kalau di total nggak sebanyak ini dapatnya. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Betul. Gitu. Tapi kalau tahun pertama setiap sampai memulai, Iya. ya, lihat orang MLM lah kalau kita ngomongin contoh. Tahun depan saya pengen punya income 20 juta per bulan. Iya. Itu bos gak? Enggak. Padahal kalau dia bertahan 5 tahun lagi dapatnya bukan 20 juta Mas, mungkin 100 juta. Yes. Mungkin betul. 200 juta. Setuju Mas. Kalau dia stay on the same path dalam jangka waktu yang lama. Iya. Jadi orang lupa bahwasanya konsisten di track yang sama dalam 5-10 tahun itu compoundingnya ngeri. Itu yang banyak orang kurang sadar. Dan banyak orang nggak sabar juga Mas. Betul. Ya karena dia maunya jangka pendek. Makanya target jangka pendek itu biasanya ketinggian. Target jangka panjang itu biasanya kerendahan. Makanya kita Yang harus perlu dilakukan berpikir jangka panjang 5 tahun, 10 tahun. Berapapun angka yang muncul di kepalamu kaliin 2, kaliin 3. At least kaliin 3 lah. Kalau kita bikin goals jangka panjang, at least misalnya 3 atau 5 tahun ke depan, Ya. berapapun yang muncul di pikiran teman-teman, Kali 2, kali 3. kali 2 atau kali 3. Oke. Ya. Artinya kalau misalnya, kayaknya 5 tahun lagi aku mampu nih punya expander. Berarti Pajero. Tapi expander 2. Pajero ya. Ya. Kalau misalnya kayaknya 3 tahun lagi bisa lah nih kok nembus angka 30 juta per bulan. Berarti 100 juta. Bisa 100 juta. 90 juta. Iya. 5 tahun, 10 tahun itu sesuatu yang selama teman-teman on track ya, artinya teman-teman ngerjain PR ya, bahagia dengan kondisi hari ini dan teman-teman Yes. pursuing the best tadi, melakukan yang terbaik, belajar dari yang terbaik, wah itu ngeri Mas. 5 tahun, 10 tahun. Dan 5 tahun, 10 tahun itu bumi dan langit. Iya. Dan aku ngerasain sendiri, Mas Fadli ngerasain Aku ngerasain, sendiri. yes. Orang yang kenal sampai 5 tahun lagi, ketemu lagi kayak kok beda ya? Harus gitu. kenalan lagi Harus deh. kenalan ulang kan gitu. Iya. Yang 5 tahun lalu Mas, dengan Betul. hari ini ketemu lagi, bisa gitu. Banyak Iya. orang berpikir seperti itu dan memang Betul. nggak terbayangkan apa yang mampu kita capai hari ini loh, 5 tahun yang lalu. Betul. Gitu. Aku tuh punya beberapa teman-teman yang ketemu aku, hari ini ngobrol nggak nyambung Mas. Aku banyak Mas. Nggak nyambung, apa yang menurut dia keren sama apa yang menurut aku keren itu bumi dan langit. Iya, setuju. Dan jangankan dia, aku dulu sama aku sekarang aja beda banget kan gitu Mas. Iya, benar. Betul kan, tadi aku yang tadinya nyiksa binatang tadi. Loh, aku tuh juga gitu loh, maksudnya bukan aku yang lahir terus sangar dan sakti mandraguna kan gitu. Teman juga berproses ya dan Betul. melatih diri ya. Betul. Nah, makanya ya salah satu cara paling gampang untuk memiliki sesuatu ya berkumpul di tempat di mana apa yang kita miliki adalah hal normal. Cara paling simpelnya itu. Mas. Oke. Dari semua jurus ya, menurutku semua jurus ya apapun yang teman-teman pengen capai secara experience ya. Kalau teman-teman pengen
pengen punya badan yang bagus ya nongkronglah sama orang yang badannya bagus ya, mereka akan diajak Dan nge-gym bareng, Dan diajak itu apa adalah bareng. hal normal gitu ya Iya, buat terus mereka. nongkrongnya juga di rumah makan yang sehat mestinya Pasti. gitu. Kalau Iya, nongkrongnya sama iya, kita iya. kan Apa sudah aja pasti masuk. bebek goreng kan gitu kan. Iya 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 kan? iya. Dan itu bukan hanya transfer kebiasaan ya Mas ya, semua ya value diri, ya cara Betul. ngambil keputusan, Nah, aku semuanya ikutan. dulu cukup beruntung, temanku orang-orang kaya, Mas. Aku tuh Oke. sempat tinggal satu rumah sama orang yang statusnya miliuner dalam US dollar. Dalam US dollar, Jadi jutaan itu dolar. yang membuat aku jadi banyak hal gitu ya. Jadi Hmm. nah, kalau sekarang kan lebih enak lagi. Sekarang tuh teman-teman ya ada banyak orang itu punya channel YouTube kayak Mas Fadli punya Kedamaian. Ya deket-deket aja ke Mas Fadli. Gimana cara deket ke Mas Fadli ya? Nonton YouTube-nya, follow Instagram-nya, kan gitu ya. Ikut kelasnya. Itu salah satu cara yang aku lakukan juga untuk mendekatkan diri kepada impian tadi. Hmm. Dan selain daripada nanti kan kita jadi pengen, Mas. Berapa banyak kita lihat ada orang punya bisnis, wah kayaknya asik bisnis itu, kita pengen belajar deh kayak dia. Ada orang punya ini, wah kayaknya aku perlu belajar itu, pengen kayak dia. Iya. Jadi experience-nya muncul, langsung kan keinginannya, aku pengen punya ini experience kan. Pengen punya mobil seperti dia, pengen punya rumah, pengen punya apa, pengen punya bisnis. Skillnya juga muncul, berarti aku harus kayak dia, punya skill apa, layak menjadi orang seperti apa supaya menjadi dapat itu. Oke. Nah, setelah dapat impiannya, step berikutnya adalah mengingatkan itu terus-menerus. Mengingatkan diri kita. Udah tahu nih apa yang kita mau. Yes. Tadi kan Selanjutnya? stepnya kan berkumpul supaya kita tahu apa yang kita mau. Ya. Setelah tahu, diapain? Setelah tahu ya kita perlu mengingatkan diri kita dengan impian tadi secara terus-menerus. Ah itu kalau cara Mas Angga gimana? Ada banyak cara. Kayak misalnya cara yang paling asik dulu ya, yang paling oke ya menurutku, dilanjutkan dengan kelanjutan video kita pertama. Oke. Jadi kita bawa ke sesi meditasi kita. Kalau teman-teman meditasi setiap hari ya diingatkan terus meditasinya. Makanya meditasinya active meditation. Jadi mengarahkan pikiran untuk mendapatkan apa yang Dengan kita pengen sengaja, gitu iya. kan ya. Bukan meditasi yang memperhatikan pikiran mengatur napas. Bukan berarti itu jelek ya, ada tempatnya untuk Beda praktek tujuan. itu. Iya. Ada tempat yang cocok untuk itu, tapi yang kita bahas kan untuk jadi kaya dan bahagia tadi kan Yes, goals-nya kan. yes. Maka setelah kita bahagia ya tadi step berikutnya teman-teman mengingat impian di dalam meditasi. Tulis dalam bentuk dream book. Pajang di ruang-ruang kerja kita, di tempat yang sering kita lihat, atau punya barang yang mengingatkan tentang impian kita, kayak misalnya Mas Fadli dulu pengen punya rumah, beli lukisannya dulu, lukisan-lukisan yang ditempel di meja makan. Setiap lihat itu kita ingat, aku nih pengen punya rumah, jadi diingatkan terus. Kalau aku dulu pengen punya BMW, aku beli iPhone dulu kan gitu, karena aku tahu BMW ku nanti pakai wireless Apple CarPlay gitu. Jadi cari sesuatu yang membuat kita teringat sama impian-impian kita terus menerus. Jadi kita mengingatkan diri kita dengan impian-impian kita. Ada banyak tekniknya. Misalnya di kelas manifestasi Mas Fadli diajarin gimana caranya kita bergetar di frekuensi yang sama terus menerus ya. Itu nanti another video, nggak usah dibahas. Tapi tekniknya teman-teman tahu ada cara itu ya. Ada cara lagi yang tadi bisa dipakai dibawa ke sesi meditasi. Dilanjutin stepnya setelah penuh cinta, bersyukur, memaafkan, mengingat impian. Iya. Yes. Bikin dream book, pasang di dinding, afirmasi, sering-sering mengingat impiannya. Dengan sengaja dicari segala cara untuk lebih sering terekspos sama impian, Yes, diingatkan. sering ketemu sama dia. Ngitungin BMW yang lewat Iya, ya apapun yang Hari ini teman-teman ketemu 40 BMW di jalan gitu kan. ya kan maksudnya apapun yang bikin teman-teman ingat Iya, dan iya. menuju ke sana. Iya. Main ke rumah-rumah yang komplek-komplek yang bagus, membangun impian namanya. Mas. Iya. Test drive. Nyobain Ya, benar. dan setelah diingat, lakukan langkah-langkah kecil yang menuju ke sana, atau lakukan langkah-langkah kecil seolah-olah itu sudah kita miliki. Ya kan? Kayak kita pengen punya pasangan, ya kita nyari kan, nongkrong supaya ketemu pasangan kan gitu. Yes. Keluar rumah lah gitu Betul, kan. Ya kan? ketemu, cari tongkrongan kan. Yes, Ya, habis ya, itu ya. kita ya bertindak seperti orang yang punya pasangan, gitu. Berpikir seperti orang yang punya pasangan. Walaupun belum. Walaupun belum, Ya. kan gitu. Kalau tidur biasanya satu kasur dipakai sendiri melintang kiri, ya mungkin tidurnya kak sisi kiri lah. Sisi kiri lah. Aku kiri yang kanan Membiasakan nanti diri kalau buat pasangan. pasangan nanti Yes, misalnya jadi- punya istri gitu ya. Betul. Ya. Lemarinya disiapin ini nanti lemari untuk Bagian yang pasanganku, kosong nih buat pasangan. misalnya, ya. Semua, Cari tindakan semua. Iya, dan iya, iya. perbuatan yang mengarah ke sana, menuju ke sana, atau seolah-olah Anda sudah memilikinya, kan gitu ya. Yes.
Ya kalau pengen umroh ya cari brosur umroh, cek harga Mm-mm, umroh, mm-mm. daftar umroh, ikut manasik haji, ya gitu-gitulah Mm-mm. yang menuju ke sana. Betul, Nah, betul. Karena banyak supaya- orang juga nggak tahu, Mas. Ketika aku pengen mobil ini, Mas, kayaknya keren gitu. Udah tahu harganya berapa? Belum pernah nanya gitu. Lah terus gimana bisa nyampe kalau itu belum ditanya kan gitu. iya. Iya, iya. Dan enggak tahu, teman-teman pernah jatuh cinta enggak? Pasti pernah lah ya. Mas Fadi pernah jatuh cinta? Pernah, Ada Mas. pernah enggak? SMA atau Mas? Pernah enggak ada satu cewek yang sampean suka banget tapi belum jadi pacarmu gitu? Pernah. Sampean tahu enggak, sampean setiap kali lewat daerah itu sampean berusaha lewat gang rumahnya dia. Iya. Iya kan? Aku pernah ngalamin. Iya kan? Iya. Tiba-tiba, lah kok lewat sini? Iya, sampean pengen lihat atap rumahnya. Siapa tahu dia ada di depan. Iya, gitu, enggak? ada. Iya, kita Ngalamin menuju itu, ke sana ngalamin. gitu. Ya kayak gitu aja. Iya. Dan seneng kan, deg-degan gitu, rasakan bahagianya sekarang. Betul. Jadi ya kita memang perlu menuju ke sana. Dan ya menjaga impiannya berikutnya. Menjaga api impian tetap menyala. Betul, menjaga impiannya. Karena aku tuh percaya kita itu pasti mendapatkan apa yang kita inginkan selama kita nggak berhenti menginginkannya, Mas. Walaupun lama. Ya mungkin akan tercapai tidak secepat, makanya kan otak kita kan kadang suka overestimate. Ya. Kadang orang tuh nggak sabar, dia pikir tahun depan dapat, dan kalau nggak dapat dia nyerah. Padahal bisa jadi 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi baru dapat, tapi biasanya Ya, tetap dapat, Mas. Selama ya. nggak berhenti menginginkannya. Lah itu, Mas. Selama sampai terus-menerus menginginkannya, ya sampai pada satu titik akan terkabul. Walaupun mungkin terkabulnya dengan cara yang berbeda atau dalam bentuk yang berbeda, tapi biasanya tercapai. Aku ngalamin dan biasanya tercapai selama nggak diganti. Kan aku pengen BMW kan gara-gara apa? Gara-gara ikut Tiansi kan? Gara-gara MLM. Sampai juga iya, kan? Betul. Sampai kenal BMW kan Tiansi kan? Iya, karena leader Tiansi, betul. Nah, itu kan nongkrong sama orang sehingga sampai tahu apa yang sampai inginkan. Yes, kok kayaknya keren. Sebelum itu gitu sampai pernah nggak pengen punya BMW? Sebelum kenal Tiansi? Enggak kan? Aku SMP, SMA kayaknya belum. Nggak pengen BMW dong? Enggak. Pengennya Avanza gitu. Enggak. Atau mungkin belum kepikiran pengen punya mobil kan itu. Belum, betul. Kita ikut MLM, lihat upline, lihat bawa BMW. Ini terlepas dari MLM ini perdebatannya, tapi intinya ketika kita nongkrong sama orang kita jadi aku pengen punya BMW seperti upline kita. Pengen punya rumah mewah seperti rumahnya. Aku sadar aku pengen Leader A, aku leader suka B gitu gitu. ketika Iya kan? ngeliat ya. Yes. Sampean pengen gara-gara terekspos kan. Nah, banyak teman kita juga pengen waktu itu, bukan hanya kita. Nah itu gimana cara menjaga api impiannya, Mas? Kan ada orang yang akhirnya merasa tidak pernah nyampe, padahal mungkin cuma karena kecepatan ganti aja. Betul. Dia pengen nih, tapi berusaha cukup lama sampai udahlah nggak pengen lagi gitu, nggak tahu gimana caranya dan masih jauh. Menjaga api impian tetap menyala tuh gimana? Yes, dengan sering-sering terekspos sama impiannya. Sering ketemu. Karena kan kalau nggak sering-sering terekspos kan jadi distraksi ya, jadi kayak Betul. ya udahlah nanti ada Iya. kesibukan harian, kesulitan tambahan, cobaan hidup Ya, dan makanya itu tadi, makanya perlu bikin kita ditempel. lupa sama Perlu impian kita. ditempel, perlu sering-sering nonton review BMW. Lah, aku Ya. sering nonton review BMW, Mas. Ya. Nonton Fitra Eri enggak? Dengan sengaja dilakukan. Atau nonton memang. Omobi kan gitu kan Ya. tentang bahas BMW-nya. Kan pengen lagi. Jadi perlu dibangun dan dijaga apinya, Mas. Datang ke showroom, datang ke Gias, datang ke pameran mobil. Iya. Nongkrong sama orang-orang yang punya BMW, makanya ya begitu kan problem gini, begitu MLM-nya kita stop, Keinginannya tetap tongkrongannya- ada. tongkrongan orang ganti, habis itu orang nggak pengen lagi karena nggak pernah ketemu lagi BMW, nggak pernah terekspos lagi, nggak pernah kebahas lagi. Yes. Nah, yes. bedanya kita kan tetap menginginkannya, Iya, betul. tidak pernah berubah keinginannya. Walaupun akhirnya tercapainya bukan dari MLM, tapi in the end of the day kita tetap punya mobilnya yang kita impian. Iya. Dan aku nggak tahu teman-teman lah hari ini, cek apa yang teman-teman punya hari ini. Semua yang kita miliki hari ini karena di satu titik kita pernah menginginkannya, Mas. Betul. Waktu masih kecil, waktu Pasti begitu. gede, pernah Pasti menginginkannya. begitu. Dan kalaupun misalnya nggak tercapai, kan kita tetap bahagia. Nah itu kunci yang langkah depan tadi penting, Mas. Iya. Karena orang tuh berpikir kalau tidak tercapai punya impian nanti kecewa, stres, sedih. Karena dia kiri atas kuadrannya. Yes. Makanya Kalau nonton nggak video nyampe, sebelum maka ini sedih. penting karena Iya. kita ini udah constant happiness, kita tuh dalam kondisi yang bahagia, tercapai nggak tercapai. Jadi kita hanya pasang impian yang gede dengan bahagia menuju ke sana. Ketika tercapai bahagia, ketika tidak tercapai pun kita tetap memaknainya sebagai sebuah kebahagiaan kan gitu. Yes. Makanya identitas tentang gagalnya perlu diganti. Kayak misalnya kita punya identitas tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Berarti nggak pernah gagal. Betul. Kalau nggak ada identitas gagal nggak pernah gagal. Gagal kan karena dimaknain aja, Mas. Betul. Kejadiannya netral. Kejadian aja. Apakah gagal tahun ini, tahun depan pasti gagal? Belum tentu. Bisa jadi juga, belum Iya, tentu juga bisa kan. jadi iya. Gitu. Makanya ada yang bilang kan,
hanya karena hari ini Anda gagal bukan berarti besok akan berhasil. Kalau saya bisa, belum tentu Anda bisa. Nggak, maksudnya nggak ada aturannya gitu loh maksudnya. Nggak ada. Kalau kecuali dimarahin gagal. Maksudnya kalau hari ini gagal, besok bisa jadi gagal, bisa jadi enggak. Yes, tapi Besoknya lagi bisa. Loh, kita arti tuh, dari kejadian itu yang penting. dan kita tuh nggak disebut gagal kalau berhenti, Mas. Selama kita nggak berhenti. Kalau nggak berhenti, Iya. ya. Ya kan tahun depan coba lagi. Jangan diganti impiannya. Jurusnya boleh diganti. Ganti jurus nggak apa-apa. Ganti kendaraan. Ganti Tujuannya kendaraan. nggak diganti. Betul. Nah, betul. setelah membangun impian ya harusnya kalau teman-teman lakukan itu semua ya Tuhan akan menunjukkan jalan. Caranya nggak usah dipusingin. Nah, yang perlu dikontrol itu bukan caranya. Impian kita dan tindakan kita menuju ke sana. Apa yang perlu kita kita inginkan kontrol yang tuh perlu apinya. kita- Cara terjadinya mah bukan urusan kita. Nanti teman-teman akan surprise ada banyak kejadian-kejadian tidak sengaja yang menuntun Anda ke impian-impian Anda. Iya. Dan pasti banyak yang udah ngalamin menurutku, Mas. Betul. Coba cek aja apa yang teman-teman punya hari ini, apapun motornya atau nggak usah yang gede-gede dulu lah. Ya. Yang teman-teman punya hari ini Handphone misalnya, rata-rata itu atau terjadi laptop, dengan beberapa rentetan. Yang pertama teman-teman pasti pernah menginginkannya, dan yang kedua, tidak selalu terwujudnya sesuai dengan cara yang kita yes. mau. Iya. Nah, kalau teman-teman sudah paham ini, itu dijadiin jurus, enak. Taruh kebahagiaan yang banyak, rasa syukur, rasa cinta, maafin banyak orang, pasang impian yang tinggi, tetap menginginkannya, nggak diganti, berkumpul dengan komunitas yang tepat, yang saling mendukung untuk menuju ke sana, cari komunitas yang kita punya tujuan bersama yang sama. Harusnya sisanya ya akan terjadi. Yes, Prosesnya yes, akan yes. terjadi, inevitable. Nah, itulah yang disebut dengan synchronicity, Mas. Sinkronisi. Keajaiban, miracle, bending reality, manifestasi. Ya, itu terjadi karena ya tiba-tiba teman-teman nggak sengaja ketemu orang yang tepat, nggak sengaja ketemu orang yang bisa bantu. Tapi kan sebenarnya yes, ketemunya nggak sengaja, tapi yang teman-teman lupa, kita tuh sengaja menuju ke sana. Kebayang nggak, Mas? Iya, Kebayang nggak? betul, dengan sengaja, yes. Prosesnya nggak sengaja, Betul. niatnya sengaja loh. Niatnya pasti sengaja. Betul. Maksudnya gini, Kita menginginkan dengan sengaja. aku dengan sengaja mengupgrade diriku. Aku dengan sengaja ikut kelas. Aku dengan sengaja baca buku. Aku dengan sengaja nonton video-video yang membuat aku lebih dekat sama impianku. Betul. Aku tuh berusaha mendekat sama impianku. Nah, tiba-tiba ketika aku lagi mendekat, tiba-tiba saya ketemu satu orang yang tidak pernah saya rencanakan sebelumnya, dia tiba-tiba membawa kita langsung ke impian kita. Lebih cepat. Nah, itu terjadi, tapi kan kita tetap perlu proses menuju ke sana. Ibaratnya alam semesta ini akan ngasih siapa kita, kan Mas Fadi sering bilang tuh, the universe give who you are, bukan give what you want. Jadi dia memberi who you are. Siapa Nah, Anda? artinya teman-teman perlu angkat tangan dulu untuk diajak, kan gitu maksudnya. Saya mau gitu. Kita perlu bring something to the party. Sisanya biar dia yang ngurusin. Iya, Sisanya biar dia yang ngurusin. Sisanya terserah Tuhan. Tapi ya kita perlu menuju ke sana. Perlu menginginkannya, perlu nongkrong sama orang-orang yang ada yang dekat sama itu, kan gitu. Kalau pengen jadi soleh kan dekatlah dengan orang soleh, kan gitu kan. Betul. Pengen punya BMW, dekatlah sama orang yang punya BMW. Pengen punya duit banyak, dekatlah dengan orang yang duitnya banyak. Kan gitu aja. Betul. Ya itu mulai dari situ. Dan bisa dengan sengaja. Tapi Mas, lingkungan saya tidak mendukung. Ya, ada yang bilang gitu, Mas. Ya pindahlah. Pindah lingkungan. Siapa yang mengutukmu ada di situ? Nggak ada. Tapi kadang-kadang ada yang bulat di situ, Mas. Dia kerja di sini, Mas. Cari kerja ke tempat lain kan nggak gampang. Tapi kerjaannya semuanya salah gitu. Iya. Atasannya toksik, temannya toksik gitu-gitu. Iya, itu yang satu hal yang teman-teman perlu tahu. Teman-teman punya kontrol untuk merubah itu. Nah, itu nanti kita bahas di video berikutnya. Udah panjang soalnya. Tapi Oke lah. Ini langkah-langkah yang cukup jelas, teman-teman. Kerjain ini aja dulu. Kerjain ini aja dulu. Kerjain video 1 dan video 2 ini harusnya teman-teman sudah berpindah mendekat ke tempat yang teman-teman inginkan. Yes. Nah, tinggal nanti kita bahas external belief yang kayak tadi. Kalau, aduh, orang tua tidak mendukung, kalau tidak mendukung, nanti kita bahas di video berikutnya. Tapi intinya, tidak ada yang mengutukmu untuk ada di situ. Jadi itu yang kita perlu sepakati dulu. Yes. Anda boleh pindah, Anda boleh ngapain aja. Oke. Nggak ada aturannya. Yang aku nih udah harus begini. Nggak ada yang bilang gitu ya. Kita bahas di video berikutnya. Oke, thank you Mas Angga, thank you teman-teman yang nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. See you.